Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pendidikan program profesi guru tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anggriana Novita Sari. Saat ini saya mengajar di SMK Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ini saya mengajar kelas 10 dengan mata pelajaran kimia. Saya sedang melaksanakan pendidikan program profesi guru kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233171528. Berikut ini adalah video uji kinerja saya berkaitan dengan materi pemisahan campuran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode eksperimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 RPL 2. Oke. Anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan pembelajaran kimia ya. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, minta tolong salah satu untuk menyiapkan berdoa. Persilapan. Belajar. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak semuanya, Bu Ita absen ya. Oke, yang pertama Venta, kemudian Deva, Gala, kemudian Erni, Andini, Alin, Kakak. Anak-anak, kita hari ini akan pembelajaran berkaitan dengan materi pemisahan campuran. Oke, sebelum pembelajaran kita lakukan ya, biar kita bisa lebih bersemangat, kita minta untuk tepuk STM. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita punya video ya. Silakan menyimak video berikut ini. Bayangkan menjadi anak-anak berikut ini yang ketika mereka di sekolah harus melewati sungai, rumah-rumah yang terjauh, dan bahkan melewati jembatan yang rapuh demi bisa mendapatkan cita-cita mereka. Yuk kita lihat perjuangan hebat mereka. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jembatan tali.
sekolah. Mereka harus bergantungan melewati tali kawat sepanjang 30 meter ini. Perjuangan murid SD Cianjur. Murid-murid SD di Kecamatan Narimbo, Kabupaten Cianjur ini harus berjalan kaki menuju sekolah selama 2 jam lamanya. Banyak jalan yang harus mereka lalui seperti turun tangga, jembatan rusak. Selanjutnya pelajar SD dan SMP di Desa Ciwaru, Sukabumi, Jawa Barat ini melewati jembatan yang sangat menyeramkan untuk dilewati. Harus berhati-hati ya deh melewati jembatan ini, salah langkah bisa bahaya karena bisa jatuh ke sungai. Menggunakan plastik. Oke, sudah menyimak tentang video ini ya? Sekarang saya minta di sini apa satu orang saja perwakilan apa yang kalian bisa petik hikmahnya dari melihat video ini. Oke. Pada menyerah untuk mencari ilmu. Gimana Benta? Pada menyerah untuk mencari ilmu. Oke, ya. Pantang menyerah untuk mencari ilmu. Dari sekian banyak ini, apakah ada yang mengalami seperti yang kita lihat di video ini? Tidak. Oke, berarti kita bersyukur bahwa kita di sini masih diberi kemudahan dan kelancaran untuk berangkat ke sekolah. Oke, anak-anak semuanya ya. Berarti ini nanti yang akan kita laksanakan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melaksanakan percobaan pemisahan campuran sederhana tentang pemisahan campuran, yaitu filtrasi, kromatografi, kristalisasi, sublimasi, ya, dan mandiri, kreatif, dan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua adalah kita menganalisis metode pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah nanti mempresentasikan hasil percobaan pemisahan campuran, filtrasi, kromatografi, kristalisasi, dan sublimasi dengan tepat. Selanjutnya adalah kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah skenario kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yaitu pretest. Yang kedua adalah praktikum. Yang ketiga adalah melengkapi LKPD. Yang keempat adalah post test. Yang kelima adalah yang keempat presentasi, dan yang kelima anak-anakku semuanya, ya. Apakah kalian sudah melaksanakan post test? Post test yaitu sudah ada di akun Google Classroom, ya. Jadi kegiatan pretestnya adalah sudah ada di akun ini. Nanti silakan kalian akses ya kegiatan pretestnya ini. Kemarin sudah masuk. Nanti silakan kalian lihat lagi kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Oke. Ini adalah kekeringan yang meluas, warga terpaksa konsumsi air keruh. Ya, saya minta tolong untuk mengemukakan pendapatnya. Tolong bangku sebelah sini, siapa perwakilan mengangkat tangan. Hal ini disebabkan oleh apa? Kemudian bagaimanakah cara kita mengatasinya? Oke, silakan angkat tangan. Kekeringan meluas
ya. Bagaimana solusinya supaya warga itu adalah tidak mengkonsumsi air keruh? Ini nanti hubungannya dengan praktikum yang akan kita laksanakan hari ini. Berarti harus diapakan? Biar air ini adalah tidak dikonsumsi secara keruh, ya. Bagaimana? Katakan dulu, tadi? Disaring ya, disaring. Oke, Ali menjawab bahwa air keruh itu harus disaring dulu, ya. Kemudian lanjut, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat. Bagaimana cara agar air keruh ini bisa dikonsumsi? Angkat tangan. Ya, menggunakan metode filtrasi, ya. Oke, ada dari kelompok sini adalah menggunakan metode filtrasi. Selanjutnya dari kelompok lain menggunakan apa lagi? Biasanya kalau air keruh dikasih apa lagi? Ada? Diberi apa? Ada yang pernah mendengar diberi di situ adalah dikasih tawas, ya kan ya? Ya, ada. Ya, itu adalah salah satu cara untuk apa ini? Untuk bagaimana mengatasi air itu supaya tidak keruh. Oke. Nah, anak-anak semuanya, jadi ini nanti yang akan kita lakukan ya berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu kita akan tadi melakukan filtrasi. Selanjutnya, gambar selanjutnya, proses pembuatan garam dari air laut. Ada yang bisa menceritakan bagaimanakah proses air laut itu kok tiba-tiba bisa menjadi garam? Angkat tangan. Air laut bisa menjadi garam. Oke, siapa yang bisa menyampaikan air laut menjadi garam? Dengan salah nggak apa-apa. Ayo, prosesnya bagaimana air laut itu bisa menjadi garam? Ini gimana? Airnya dipikirkan atau dijemur, terus lama-kelamaan dia bakal berubah menjadi garam. Jadi dengan proses berarti dibantu dengan proses apa? Dengan prosesnya dipanaskan dengan menggunakan apa? Oke, ya. Jadi biasanya adalah air laut itu ditaruh di tambak ya, ditambak, kemudian adalah dipanaskan dengan menggunakan sinar matahari. Setelah proses pemanasan muncul butiran-butiran garam, ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang tahu ini? Silakan, angkat tangan. Kapur halus. Ya, kapur halus. Oke. Apakah kapur halus ini bisa berubah bentuk? Bisa. Biasanya berubah menjadi bentuk apa? Menjadi gas, ya. Namanya apa? Sublimasi. Oke, bentar. Nah, ini nanti kita akan juga ini ya menggunakan kapur halus ini. Selanjutnya, Nana, ada yang tahu ini? Spidol. Nah, spidol ini dia adalah warnanya macam-macam. Di sini nanti kita akan belajar yaitu berkaitan dengan warna primer, warna sekunder, warna tersier, ya. Itu adalah dengan menggunakan spidol ini. Berarti praktikumnya adalah berkaitan dengan apa? Kromatografi. Oke, ya. Oke. Itu anak-anak semuanya. Jadi itu yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan praktikum? Ya. Oke. Anak-anak, bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Hari ini kita akan praktikum ya. Oke, jangan lupa ikuti petunjuk dari praktikum. Yang pertama, baca prosedur dengan baik. Siap? Siap. Yang kedua, kita nanti praktikum berkaitan dengan filtrasi, sublimasi, kristalisasi, kromatografi, pengamatan, kemudian pengisian LKBD. Oke, siap
kita ada yang mengerjakan filtrasi, ada yang mengerjakan kromatografi ya. Oke, jadi ini berarti ini ya, betul. Napas dulu, gak apa-apa, dibaca prosedurnya. Itu apa tergantung dari inisiatif kalian sendiri. Kamu kasih apa dulu? Yang penting nanti berubah jadi bening apa enggak, ya? Oke, ayo kita. Supaya apa? Supaya nanti baca ya. Ayo, ini geser-geser yang geser. Gimana? Ada kesulitan? Ini belum mulai. Belum, ayo. Digerus. Iya, lo bawahnya belum kamu buka. Udah dikasih kok. Ada tempat. Nih ya. Terus gak jadi-jadi garamnya karena kenapa? Garamnya itu terlarut gitu. Nah, yang satunya kan ini mulai mengerti. Tapi urutannya ini apa? Urutannya ini apa aja diceritakan, ditulis di sini ya urutannya. Keruh banget gitu. Kan kalau yang ini Enggak. Berarti setelah dilakukan penyaringan itu apakah ada perubahan? Ada. Oke. Kalau selesai, minta tolong ya sampah-sampahnya dibersihkan, ya sampah-sampahnya dibersihkan, kemudian peralatannya dicuci, kemudian apa? Dibereskan ya mejanya ya, dilap ya. Oke, silakan dilaksanakan. Kalian sudah melaksanakan praktikum ya? Hari ini kalian akan mempresentasikan apa saja hasil-hasil yang kalian peroleh ketika melaksanakan praktikum ya. Sebelum kita melaksanakan presentasi, kemudian ini nanti ada diskusi berkaitan dengan praktikum kalian. Bu Ita minta kalian untuk berdiri semuanya. Berdiri. Kalau Bu Ita bilang tangan ke atas, berarti tangan ke bawah. Kalau Bu Ita bilang tangan ke bawah, berarti tangan ke atas, kebalikannya. Kalau Bu Ita bilang panjang, berarti tambah pendek. Kalau Bu Ita bilang pendek, tambah panjang. Oke, paham? Paham. 1, 2, 3. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Panjang. Pendek. Pendek. Ya, penta. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Bawah. Atas. Dah. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya
sudah dikerjakan, yaitu tentang filtrasi ya. Ini adalah kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk memperkenalkan diri dan melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Natasha Aywanini. Saya Ananda Mandawiji. Saya Kaprendina. Kita di sini akan mempresentasikan tentang filtrasi dan pembuatan garam meja. Pengertian filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat dari fluida yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lain untuk menghasilkan sebanyak mungkin zat padat halus dan tersuspensi dan koloid. Tujuan dari filtrasi adalah untuk memisahkan solid dari fluida pembawanya. Contoh filtrasi yaitu air kopi memisahkan kopi dari ampasnya. Air parutan kelapa memisahkan santan dari ampas parutan kelapa. Air keruh memisahkan motor untuk mendapatkan air bersih. Campuran pasir dan kerikil memisahkan pasir dari kerikil. Fosfat atau magnesium silikat ditambahkan. Terima kasih. Anak-anak semuanya, jadi kelompok 5 ini adalah mempresentasikan berkaitan dengan filtrasi. Oke, di sini adalah kalian tadi hasil dari filtrasinya bagaimana, bisa diceritakan. Untuk hasil praktikumnya tadi bagaimana, Erni? Oke, ceritakan hasil praktikumnya tadi gimana? Ada yang gagal soalnya bahan-bahannya, ada yang kurang kita pas, terus terus spot dan lainnya. Oke. Mungkin dari kelompok lainnya bisa menanggapi. Silakan, ada yang menanggapi. Saya. Praktikumku tidak berhasil. Mungkin karena bahan-bahannya kurang atau karena kurang tersusun dengan rapi sehingga air keruh tidak dapat terserap dengan baik. Berkaitan dengan filtrasi ya. Nah, pada filtrasi tadi itu ada beberapa yang kurang maksimal. Bukan namanya gagal atau tidak berhasil, bukan. Tetapi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan oleh apa? Yang pertama adalah ketika menyusun bahan-bahan yang ada di proses filtrasi itu adalah kurang tepat susunannya. Misalkan, yang pertama itu saya menggunakan busa, kedua kapas, ya, kemudian pasir, arang, serabut. Nah, di situ adalah kita memerlukan trial atau percobaan-percobaan di mana susunan yang paling tepat untuk menghasilkan air yang jernih. Nah, dikarenakan tadi adalah keterbatasan waktu sehingga apa? Sehingga pada saat itu hanya dicoba 1 kali. Itu ya. Itu. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang materi pemisahan campuran. Ya, ini ya materinya ya. Ini nanti bahan ajar ini bisa kalian akses melalui Google Classroom. Jadi ini capaian pembelajaran kita, kemudian tujuan pembelajaran kita, ya. Terus kemudian yang perlu kalian ingat, apa itu campuran? Ya, di sini campuran adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih zat yang masih mempunyai sifat asal zat penyusunnya. Jadi tadi kalau misalkan kalian membuat air garam, di air itu rasanya apakah masih asin? Air garam, berarti garamnya itu masih asin? Masih. Nah, karena garamnya itu masih asin, berarti di sini teorinya adalah bahwa campuran itu masih memiliki sifat asinnya. Nah, di sini yang pertama adalah filtrasi. Ini yang kalian lakukan tadi, filtrasi adalah di sini berasal dari kata yaitu filter, ya. Jadi di sini adalah contohnya gambar di samping, air tercampur dengan pasir. Akan sulit untuk dipisahkan secara langsung, maka kita memerlukan metodenya adalah filtrasi. Kemudian yang kedua
kedua adalah dekantasi. Nah, pernah dengar dekantasi? Belum. Nah, dekantasi ini dia adalah merupakan prosedur pemisahan cairan yang dari padatan hampir sama dengan filtrasi, tetapi ukuran padatannya adalah cukup besar, ya. Itu yang kedua, dekantasi. Yang ketiga adalah pengayaan, diayak biasa. Tahu ya kalau diayak ya? Oke. Nah, pengayaan. Yang keempat adalah destilasi. Ya, destilasi. Terus kemudian yang kelima adalah ini yang kalian lakukan tadi apa? Kromatografi. Kemudian yang keenam adalah ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan pelarutan zat. Ya, dua macam pelarut yang tidak saling bersatu. Yang ketujuh adalah rekristalisasi. Ini adalah praktikum yang kalian laksanakan tadi, yaitu kan garam itu kan sudah produknya kristal sih. Nah, tetapi dicampurkan dengan air, kemudian dikembalikan lagi menjadi garam. Nah, inilah yang dinamakan dengan rekristalisasi. Ya, ini ya jadinya adalah garam. Kemudian yang kedelapan, ya, siapa tadi yang melaksanakan praktikum ini? Angkat tangan. Oke, kelompok siapa yang melakukan praktikum ini? Sublimasi. Minta tolong Mila, ceritakan sublimasi tadi itu bagaimana prosesnya? Dari kapur bagus dihancurkan, dihaluskan, habis itu dicampur dengan pasir. Pasirnya dipanaskan, setelah panas ditutup pakai piringan kaca itu loh yang itu. Habis itu nanti kan sublimasi. Kapurnya kan menguap, habis menguap nanti akan menempel di atasnya, dan di atasnya itu dikasih es batu. Nah, kemudian setelah melaksanakan kegiatan tersebut, kapur barusnya itu jadi pindah kemana? Ke atas, kemana? Ke piringannya itu ya? Oke. Yang ingin kita tanyakan berarti sublimasi itu perubahan zat dari apa ke apa? Dari padat ke gas. Oke, padat ke gas. Bentar. Nah, kemudian tadi awalnya ketika sublimasi tadi kapur barusnya adalah berwarna pink. Setelah hasilnya sublimasi berwarna putih, ya. Oke, ini adalah contoh dari peristiwa sublimasi, ya. Oke, anak. Kemudian yang selanjutnya adalah sentrifugasi. Ya, sentrifugasi adalah pemisahan campuran berdasarkan adanya gaya sentrifugal. Ya, berarti diputar. Ya, diselesai nanti bisa kalian pelajari lagi. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Ita yang berkaitan dengan materi apa? Materi apa hari ini? Kimia. Kimia, babnya tentang apa? Pemisahan campuran. Nah, untuk sekarang saya ingin melaksanakan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Ya, saya ingin mendengarkan dari masing-masing kelompok berkaitan dengan refleksi atau evaluasi hari ini. Kelompok 1, apa yang bisa disampaikan tentang praktikum hari ini? Bagaimana? Tadi memfilter air yang tercemar. Ya, tapi Gagalnya bagaimana? gagalnya itu airnya salah. Airnya sebenarnya air yang kotor. Ternyata yang di bawah itu air yang bersih, yang nggak bisa disaring lagi. Oke, nggak bisa disaring lagi. Oke, itu adalah tentang filtrasi. Bisa diceritakan tadi urutannya filtrasinya apa saja? Mulai urutan paling bawah. Paling bawah itu kita kasih kapas, biasanya spons, kerikil, pasir, kapas lagi. Terus lagi. Tetapi itu mungkin dari pembelajarannya adalah kesalahannya adalah air limbah yang di bawah. Oke. Untuk proses kromatografi, apa hal yang bisa didapatkan untuk Moreno? Apa yang hal bisa didapatkan dari proses kromatografi? Tadi pakai spidol apa aja Moreno?
Oke, terus kemudian untuk spidol merah ternyata menghasilkan warna yang berbeda atau tetap warna merah saja? Berbeda. Iya, apa aja? Kuning sama Oranye. Ya. Sublimasi. Oke, ya sublimasi tadi diceritakan pertama sublimasi kalau harusnya diapakan dulu dia? Adukkan dulu. Iya. Lalu dicampur sama pasir. Kemudian dipanaskan sampai dipanaskan, lalu ditutup sama piring kecil. Terus berubah ya? Ya. Berarti sublimasi itu perubahan dari fase apa ke fase apa? Wujud apa ke wujud apa? Padat ke gas. Oke. Sebelum pembelajaran kita selesai, kita akan mengadakan post test, yaitu post testnya adalah melalui kuisis, ya. Kemudian refleksi melalui aplikasi Mentimeter. Oke, silakan disiapkan dulu HP-nya. Oke. Bu Ita ingin mengadakan refleksi berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan diisikan melalui aplikasi Mentimeter, ya. Oke, silakan. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini telah selesai, ya. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya, tetap berkaitan dengan materi pemisahan campuran, ya. Tetapi adalah di minggu depan kita akan mengadakan proyek membuat suatu produk yang berkaitan dengan materi pemisahan campuran. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, agar kita memperoleh manfaatnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, silakan disiapkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat ya. Kemudian selalu jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, 10 RPL 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.